Jadi ini abad yang menarik menurut saya, karena akhirnya kita harus punya hardware atau perangkat yang bisa kita gunakan di era pandemi ini. Ya, saya terdapat jatah yaitu untuk memaparkan sedikit yang saya tahu tentang geometric geometric dimensioning dan tolerancing, atau biasa kalau bahasa Inggris itu disingkat dengan GDMT. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin saya tayangkan dulu. Ini adalah sebuah video. Ini adalah sebuah video yang menayangkan head cylinder atau cylinder head ya dari sebuah mobil yang tentunya kita tidak membayangkan bagaimana dulu bisa tercipta mobil dengan kepresisian yang bagus ya. Ternyata kalau kita mengukur secara manual ini sulit ya. Karena kita harus mempunyai sebuah alat atau aparatus khusus yang bisa digunakan untuk mengukur. Ya. Ini saya percepat saja. Nah, ini adalah ya klepnya. Ya, ini klep harus dimasukkan. Nah, tapi di dalam contoh atau video ini yang dipasang bukan klepnya, tetapi adalah batang dengan ukuran presisi supaya bisa masuk di lubang yang sudah harus ada. Baru di alat aparatus itu dipasang dial indikator khusus. Nah, ya. Nah, dari sini saya berharap kita punya gambaran bahwasanya toleransi geometrik itu sangat penting sekali untuk diterapkan di dalam gambar teknik. Jadi kalau tidak ada toleransi geometriknya ataupun toleransi secara umumnya juga ada, maka permukaan atau bentuk dari yang kita harapkan itu belum tentu sesuai harapan. Karena sebuah komponen mesin itu harus memiliki ukuran yang baik, bentuk yang sempurna. Permukaannya juga halus sekali kalau dia nanti menjadi dirakit atau diassembly. Ini sebetulnya adalah sangat sulit sekali. Nah, sebenarnya juga teori atau aplikasi dari toleransi geometrik ini sudah kita ajarkan selama ini. Tapi yang saya belum melihat kalau untuk di tingkat SMK itu adalah justru bagaimana mengukur. Jadi video tadi sebenarnya penekanan saya adalah bagaimana kita mengukur produk yang sudah ada atau produk yang dihasilkan. Justru titik kelemahan kita bisa anak-anak itu bisa menggambar, kemudian hasilnya baik, nilainya baik, tetapi benda itu kemungkinan tidak bisa dibuat, atau bisa dibuat, tetapi kita tidak bisa mengukurnya. Yang saya maksud mengukur itu adalah mengukur dengan cara yang benar dan didapatkan hasil yang baik. Nah, ini juga menarik, tadi seperti yang ditanyakan juga di beberapa penanya tadi, bahwasannya di era COVID ini seperti apa solusinya? Ini memang sulit kalau kita berbicara tentang nanti berkaitan dengan toleransi geometrik. Jadi memang saya sering membayangkan kalau pembelajaran teknologi, terutama yang praktis
atau vokasi itu susah atau sulit sekali dibayangkan dengan daring. Saya sering memberikan contoh yang paling sederhana adalah mengajarkan seseorang atau mengajar seseorang naik sepeda ontel. Jadi bukan sepeda motor. Kalau sepeda motor sudah jelas. Kita ajarkan dengan video, kita ajarkan dengan kalimat, kita ceritakan dengan penuh semangat. Tapi kalau melalui daring, kemudian besok berjumpa dengan sepeda, saya kasihkan, saya yakin 100% belum tentu semua siswa itu mampu. Bisa jadi begitu dikasih sepeda, dinaiki lalu jatuh. Nah, ini memang satu permasalahan tersendiri. Jadi seperti yang penanya tadi, di era pandemi ini, bagaimana mengajarkan CAT, tapi siswanya seperti disampaikan Pak Apri, tidak punya laptop, tidak punya komputer. Punya laptop, punya komputer, tidak punya software. Punya laptop, punya komputer, punya software, tetapi ternyata tidak bisa bekerja dengan bagus. Kenapa tidak bisa bekerja dengan bagus? Kalau kita berbicara inventor, ini sekarang sudah inventor 2021. Sementara hardware-nya masih menggunakan di bawahnya i3 misalkan. VGA-nya masih rendah, RAM-nya masih rendah, sehingga sulit tercapai. Sementara tuntutan zaman, tuntutan pekerjaan, kita harus selalu berpacu dengan melodi ya, Bapak-Bapak ya. Nah, jadi ini memang sulit sekali. Lalu bagaimana kita mengukur keberhasilan seperti yang tadi ditanyakan pada Pak Apri dan juga Pak Apri sudah menjawab tadi. Kalau saya selama ini, karena saya juga mengajar CAT, ini sekarang saya juga mengajar, ternyata anak-anak jawabannya sederhana. Pak, kenapa, bagaimana saya bisa mengerjakan? Saya tidak ada sinyal. Kemudian laptop saya tidak mampu. Saran saya mereka, kalau ada sekota atau teman yang punya laptop atau punya perangkat, mereka bekerja sama. Lalu nanti bagaimana hasilnya kalau begitu? Gambarnya berarti sama. Gambarnya sama, gambar sama boleh. Tapi saya selalu menekankan kepada mahasiswa untuk mengerjakan sendiri. Nah, lalu disitulah kita tadi sambil menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana saya menilainya? Saya lihat berapa besarnya file itu, berapa byte, berapa giga. Kemudian saya lihat lagi fitur dari gambarnya. Kalau dari inventor bisa kelihatan di situ sejarah bagaimana menggambar, sejarahnya dia memulai menggambar, mengambil perintah-perintahnya apa saja, itu saya perhatikan. Kemudian kalau sudah jadi gambarnya, saya lihat lagi secara fisiknya. Apakah density-nya sudah benar? Apakah volumenya sudah benar? Apakah beratnya sudah benar? Apakah momen inersianya sudah benar? Nah, kalau ada yang sama persis, berarti dia kemungkinannya adalah duplikasi betul. Artinya copy paste dari file yang sudah ada. Jadi, bentuk geometrik yang ada di dalam komputer itu boleh saja nampak benar. Tetapi belum tentu benar. Karena nanti volumenya bisa salah, kemudian beratnya juga salah, momen inersianya juga salah, sehingga itu mengurangi penilaian mereka. Nah, ini yang saya ajarkan pada mereka, bahwasanya tidak perlu mencontoh, tapi bagaimana mereka berkarya, kemudian percaya diri, kemudian jujur. Nah, ini Bapak-Bapak, di era pandemi ini, kejujuran adalah dicoba. Karena saya punya anak, dia mengerjakan tugasnya, dia mengerjakan ujiannya, itu adalah bersama-sama. Dia buka laptop, dia buka Google Classroom, dia buka Zoom, kemudian dia mengerjakan, tapi ketika menjawab, mereka bersama-sama dengan handphonenya. Nah, jadi handphone itu berguna untuk mereka berkomunikasi kepada teman-temannya, bertanya jawabannya yang benar bagaimana, dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan toleransi geometrik ini tadi, ini menjadi suatu kita bisa melihat secara virtual produk mereka. Produk-produk mereka itu secara virtual. Nah, dan kita juga tidak usah takut. Tadi sudah ada yang bertanya bagaimana kalau menggunakan handphone, software yang ada di handphone dan sebagainya. Tidak ada masalah sebetulnya. Hanya sebenarnya kan secara filosofi CAD itu apapun nama softwarenya, apapun softwarenya,
secara filosofi sama, yaitu menggambar berbantuan komputer. Nah, dasarnya mereka sebetulnya karena itu hanya alat, mau menggunakan smartphone ataupun laptop ataupun PC, itu hanyalah alat. Nah, hasilnya adalah gambarnya. Nah, gambarnya ini yang saya sampaikan tadi di depan, bahwasanya kejujuran. Jadi gambarnya harus orisinil, bentuknya benar, ukurannya benar, geometriknya benar. Yang tidak bisa dinilai itu adalah tekstur permukaan, karena tekstur permukaan di Inventor, mau di SolidWorks, mau di CATIA ataupun program yang lain itu tidak bisa. Nah, karena tekstur permukaannya. Tapi dari ukuran panjang, lebar, kemudian geometriknya, siku-sikunya, maka di dalam penilaian Inventor ada satu lagi yang penting, yaitu constraint. Constraint-nya harus kita lihat. Apakah kalau mereka menggambar siku itu sudah benar siku? Jadi, teori menggambar secara manual itu sebetulnya bisa menjadi acuan juga kita di dalam menilai gambar di dalam menggunakan CAD. Mau itu Inventor, SolidWorks, CATIA, dan yang lain-lain. Sama secara prinsip. Jadi, 3 kategori ukuran yang paling penting di dalam teori menggambar bisa kita nilai, yaitu ukuran dan bentuk geometriknya. Ya. Saya jangan terlalu banyak menyampaikan Bapak-bapak ini. Kalau ada yang mau tanya, nyelok, monggo, saya persilahkan, tidak masalah, ya. Jadi nanti bisa di sela-sela langsung chat lalu tanya. Sekarang, jadi kenapa pentingnya ini, ya, toleransi geometrik ini? Jadi kita harus melihat dari fungsi komponen. Komponen sebuah atau part, itu fungsinya apa? Apakah dia berdiri sendiri ataukah dia assembly? Kalau berdiri sendiri, apakah dia nanti mempengaruhi fungsinya? Misalkan untuk menggantung baju, apakah itu harus betul-betul siku menggantung baju? Oh tidak, miring sedikit tidak apa-apa. Maka kita lihat di sana. Kemudian yang kedua adalah perakitan. Perakitan ini assembly. Jadi kita membuat baut itu dengan mur, itu minimal kan kalau secara umum kita untuk pemakaian umum itu 0,5. Itu sudah cukup bagus. Toleransinya 0,5. Misalkan saja kita aplikasikan untuk tower, ya, tower telepon atau tower listrik, itu setinggi itu. Nah, itu kalau lebih dari 0,5, kemungkinan dia goyang, kemudian juga kemungkinan dia tidak tegak lurus, sehingga terkena angin, itu bisa roboh. Maka tidak heran kalau kita mendengar berita bahwasanya ada tower yang roboh. Ini kaitannya dengan tadi toleransi. Yang ketiga adalah kesulitan pembuatan. Penerapan toleransi, entah itu toleransi umum ataupun toleransi khusus dalam pengertian toleransi geometrik, itu akan menimbulkan juga kesulitan di dalam pembuatan. Semakin tinggi toleransi yang dituntut, maka harganya harusnya semakin mahal. Karena sulit juga dalam, nah ini sekaligus yang komponen nomor 5. Nah, tapi ini semua juga tidak akan terlepas dari kemampuan mesin. Jadi kami berharap mesin-mesin yang ada di sekolah itu kita ketahui sampai sejauh mana kemampuannya. Jangan sampai nanti kita menilai anak-anak itu berdasarkan acuan gambar semata. Tapi mesinnya sudah tidak bisa center. Nah ini kan menjadi masalah. Jadi 5 hal ini, jadi fungsi komponen, perakitan, kesulitan pembuatan, kemampuan mesin, biaya pembuatan adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam mencantumkan toleransi. Baik itu toleransi umum maupun toleransi geometrik. Maupun swean, kalau nanti kita sampai kepada swean. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, target saya pada siang ini itu adalah kembali mereview. Karena saya yakin Bapak-Bapak dan saudara sekalian sudah menguasai sekali gambar teknik. Karena selalu dianggap bahwasanya gambar teknik itu adalah ilmu basic dan semua guru bisa mengajarkannya. Nah, saya ingin mengungkap kembali, mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya untuk mengajarkan gambar teknik
maka seorang guru harus punya pengalaman di dalam kerja yang nyata, yaitu di bengkel. Kalau belum pernah ngelas ya, kita nanti membuat simbol lasnya juga tidak boleh ngawur. Kalau kita gambar pemesinan ya nanti tidak boleh asal mencantumkan, karena kemungkinan itu jadi tidak bisa dibuat. Ya, jadi berkaitan dengan toleransi geometrik itu kan sebetulnya kita selalu berkaitan juga dengan permukaan. Permukaan, kalau definisinya itu sebetulnya sangat abstrak sekali, Bapak-Bapak. Permukaan benda itu adalah batas antara benda real dengan lainnya. Nah, lainnya itu bisa udara, bisa juga benda real lagi. Itu batasnya. Jadi permukaan itu adalah yang membatasi sebuah benda real dengan dunia luar. Ya. Nah, oleh karena itu, tidak ada sebuah permukaan yang benar-benar rata, benar-benar halus. Kan kita juga ketika menggambar teknik akan selalu mengatakan tidak ada lingkaran. Yang benar adalah, yang ada adalah segi tak terhingga. Karena kalau kita mikroskop nanti jangan-jangan itu bukan lingkaran lagi, berenjol-berenjol gitu ya di luarnya. Nah, ini ilustrasinya adalah seperti ini. Ini permukaan. Jadi bisa menjadi seperti gambar gunung. Maka kita harus mengambil mana yang paling bagus, yang ideal, garis permukaannya. Nah, garis yang ideal di sini digambarkan dengan yang garis A1, B1. Tapi realnya mungkin nanti ada yang garisnya itu adalah A2, B2, atau A3 ya, dengan B3. Itu di dunia nyatanya. Nah, tapi di dalam hal ini kita harus mencari titik tengahnya, yaitu garis ideal. Nah, yaitu dengan garis A1, B1. Yang mempunyai penyimpangan nantinya adalah dari garis A1, B1 terhadap puncak ataupun terhadap B2, A2, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan daerah pembicaraan toleransi geometrik itu ada beberapa hal yang kita harus membicarakan secara abstrak ya. Jadi ketika kita membuat sebuah lubang, maka sumbunya itu belum tentu seperti yang kita harapkan. Sumbunya itu, posisi sumbu mungkin akan berada di sebuah lingkaran, atau di sebuah tabung, atau di sebuah bidang yang sejajar. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita pikirkan secara abstrak. Yaitu yang pertama bahwasanya kalau kita berbicara sumbu silinder, maka sumbunya kemungkinan dia ada di dalam suatu lingkaran. Tapi dia juga bisa berada di daerah dua lingkaran yang sepusat. Jadi dia tidak ada yang garis sumbunya itu tidak ada yang benar-benar di tengah. Semuanya nanti yang diharapkan terjadinya penyimpangannya itu ada di dua buah lingkaran. Nah, pembayangan kita, dua buah lingkaran itu juga halnya seperti halnya nantinya adalah seperti silindris. Kemudian juga garis sumbu itu bisa berada di dua garis lengkung atau lurus yang sejajar. Nah, ini nanti kita, kemudian bisa juga berada di dalam sebuah ruang bola. Bisa juga berada di suatu silinder. Juga bisa berada di dua buah permukaan atau bidang. Dan yang terakhir, di dalam sebuah kotak. Nah, ini adalah kita mengabstraksinya. Nah, kepada peserta didik, ini kalau kita memang tidak pernah mempraktekannya bagaimana mengukur, kadang-kadang itu mensulitkan kita memberikan gambaran bagaimana posisi daripada toleransi geometrik. Nah, nanti ini slide sampai 55 ini, saya lebih banyak kepada contoh-contoh bagaimana cara mengukur dari bermacam-macam toleransi geometrik yang ada. Jadi kita selalu masih ingat pasti ya, kalau toleransi geometrik itu ada kalau 1, 2, 3 dan ini 7 kali 2, 14 kurang lebihnya. Ya, 14 macam. Ya.
ada posisi, ada dan sebagainya. Nah, kalau kita baca buku mungkin kita pakai Sularso atau pakai siapa, saya kebetulan menggunakan untuk toleransi geometrik ini, saya mengacu kepada diktat dari Bapak Profesor Taufik Rohim, dosen ITB. Ya, ini saya pakai di sana. Jadi secara garis besar, toleransi geometrik nanti ada 3 macam. Ya. Nah, nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Apri dan juga Pak Amri, ya kebetulan ini namanya hampir mirip ya, Pak Apri dan Pak Amri. Ya, itu kita di dalam aplikasinya nanti di Inventor atau di AutoCAD ini sangat mudah. Nanti mungkin Pak Apri yang akan menjelaskan setelah saya nanti. Nah, namun toleransi geometrik itu bisa kita bagi dalam 3 ranah, yaitu toleransi bentuk, ya, kemudian orientasi dan posisi. Ya, kalau toleransi geometrik berbasis bentuk, maka dia tidak mempunyai basis. Jadi yang penting adalah, nah, tapi kalau kita tidak punya basis, lalu bagaimana mengukur? Nah, kunci dari semua pembicaraan toleransi geometrik ini sebenarnya adalah satu kata, Bapak dan saudara sekalian, yaitu bagaimana kita mengukur. Jadi seperti yang di video tadi. Nah, contoh ini, contoh aplikasi sederhana. Meja, ya, meja ukurannya 27 tingginya. Kemudian bisa jadi dia nanti ukurannya 26, bisa jadi ukurannya 28, ya. Nah, lalu seperti apa jadinya kalau begitu? Ya, 27, 28. Mana yang benar? Jadi bisa jadi permukaannya betul rata, bisa miring, bisa macam-macam. Nah, kita di sini dikasih toleransinya karena di sini 27 plus minus 1. Maka ada ukuran 26, 27, dan 28. Tapi kemiringannya berapa? Ini yang kita harus lihat dari ukurnya. Nah, kalau meja kan gampang, dari lantainya ini kita tarik ke atas, di pinggirnya 4 sisinya kita ukur, mudah. Ya, sangat mudah. Tapi kalau kita berbicara yang lain, misalkan silinder, maka sebuah silinder bisa jadi 4 macam. Ini ya, cembung tapi melengkung. Atau melengkung lah ya. Ini ada yang jadi di tengahnya itu lebih kecil. Nah, ini kan sering terjadi ketika kita membubut. Nah, membubut itu sebetulnya bisa jadi seperti ini. Ya, karena getaran panjang mungkin bisa jadi terjadi malah yang seperti yang nomor 2 ini. Paste, ya. Tapi bisa jadi nanti malah taper, kerucut. Nah, inilah yang harus kita wadahi supaya anak-anak nanti kalau bekerja di bengkel pemesinan itu nilainya masih memadai, bisa masuk. Kalau kita beri toleransi yang benar, entah itu toleransi umum atau bahkan lebih bagus lagi toleransi geometrik. Saya teringat dengan guru-guru dari SMK Mikael Solo, mereka protes kepada saya, Bapak-bapak, kalau kita mau menilai CAD itu sebetulnya kenapa yang dinilai kok menariknya gambar. Ini kalau lomba CAD ya, mohon maaf. Kalau ada lomba CAD, menariknya gambar yang sudah jadi, yaitu berupa printer, di print printer, yang sudah dicetak. Nah, kenapa tidak dilihat dari isinya? Maksudnya isinya, benarkah nanti itu tanda pengerjaannya, tanda toleransi geometriknya, kemudian layoutnya, dan seterusnya. Saya jawab waktu itu bahwasanya memang setiap juri itu punya ketentuan sendiri-sendiri. Namun kalau saya memang mengharapkan itu semua masuk. Jadi gambar AutoCAD-nya benar, dari filenya itu benar, saya maksud. Filenya benar, kemudian yang dicetak juga benar. Dan memberikan informasi yang lengkap. Jadi tidak boleh hanya dilihat dari hasil cetaknya. Kalau hasil cetaknya kan pasti bagus-bagus, karena semua yang nyetak adalah komputer, ukurannya juga bagus-bagus,
informasinya lengkap, tetapi kita tidak tahu kalau kita tidak melihat soft file-nya bahwasanya gambarnya itu benar atau salah. Ini jadi saya ingat betul. Jadi memang kita memang repot kalau sudah sampai ke juri diprotes oleh peserta itu kan kadang-kadang kita juga harus hati-hati ya Bapak ya menjawabnya ya. Tapi seperti itu. Nah, ini sama dengan tadi ada bentuk, profil, orientasi, runout, dan lokasi. Nah, sekarang penulisannya saya cepat saja. Penulisannya adalah seperti ini ya. Ya, penulisannya adalah seperti ini. Ya. Nah, ada juga penulisan yang lain, bentuk lain nanti. Nah, maaf, ini. Ya, contohnya. Yang lain ini. Ada di sini hurufnya T. Tidak hanya ada huruf T. Ini menunjukkan proses masuk lagi nggak Pak Amri? Ya. Oh, ya. Jadi ada kalanya kita itu tabu menggunakan standar-standar yang lain. Tidak usah Bapak Ibu, kita juga lihat gambar itu, mari kita lihat gambarnya benar, memberikan informasi yang lengkap, ya. Kemudian juga kalau di industri ada kalanya gambar itu angka maupun huruf itu ditulis secara tangan manual. Jadi bahkan tidak bisa membaca kita kalau tidak terbiasa. Dan juga ketika kita menggunakan buku, juga kita harus lihat lagi, itu menggunakan acuan mana. Contoh buku yang sering dipakai itu di buku Takeshi Sato, ya, yang Padya Paramita itu ya, Takeshi Sato, buku gambar itu ya. Itu kalau kita tahu asal usulnya, itu adalah sebetulnya standarnya dia menggunakan JIS Handbook. Nah, sementara setelah saya lihat desain book itu mengacu kepada ISO. Jadi tidak apa-apa kita menggunakan buku itu, ternyata buku itu juga menggunakan standar JIS yang mengacu kepada ISO. Maka tidak ada bedanya kita menggunakan buku itu dengan menggunakan buku ISO. Nah, ini sudah tadi datum ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bahwasanya ketika kita mencantumkan datum itu sebetulnya ada 3 macam. Ya, datum itu ada 3 macam. Ada datum primer, sekunder maupun tersier. Nah, atau ya 3 ya. Nah, ini kalau kita menerapkan datum itu hanya satu bidang. Jadi datum ataupun acuan itu bisa ada di 3 ranah, yaitu di bidang XY, kemudian di bidang XZ, atau di bidang ZY. Nah, kalau primer itu kecenderungannya kita menggunakan satu saja dari salah satu itu. Kita contohkan di sini adalah kita menggunakan XY. Maka sebetulnya bidang tersebut bisa mempunyai derajat kebebasan sebanyak 3. Bisa diputar di sumbu Y, bisa diputar di sumbu X. Nah, di sumbu Y itu adalah bendanya berarti diangkat. Diangkat atau diturunkan. Nah, ini pengertiannya ke sana. Kemudian yang kedua, itu apabila kita menggunakan datum itu ada di 2 tempat, yaitu datum A, datum B misalkan. Maka di sini kita punya 2 bidang, XY dan bidang XZ. Maka yang boleh diputar itu hanya di sumbu Z saja. Kemudian bergesernya berarti terhadap sumbu mana ini Bapak Ibu sekalian? Sumbu Y. Sehingga benda ini bisanya ditarik ke sana. Tidak boleh diputar ditarik ke atas. Nanti dia sudah tidak berbeda lagi nanti. Nah, tapi itu aturan saja ya. Nah, yang ketiga itu adalah kalau kita menggunakan 3 datum. Ya, 3 datum yaitu datum XY, kemudian XZ, kemudian YZ. Nah,
Ini kita hanya bisa menggeser saja, dan menggesernya adalah searah sumbu X. Ini pengertian tentang datum. Jadi mohon maaf tadi saya lupa, ini yang saya terangkan adalah pengertian tentang datum. Ya. Tapi saya yakinlah kalau bapak-bapak ini biasanya kalau yang biasa mengajar gambar ini sudah sangat hafal sekali. Nah, pengertian datum ini juga nantinya kita akan berkelanjutan, yaitu ketika kita menggunakan mesin. Nah, maka mesin itu tentunya punya datum, punya basis. Nah, kalau di sini dari mesin ini dia punya sumbu X, punya bisa jadi sumbu Z, kemudian sumbu X. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa kita bisa menggunakan 3 sumbu, kemudian 3 datum, kemudian juga ada batasan tadi, primer, sekunder, dan seterusnya. Oke. Nah, mulai yang tayangan ini atau slide ini, kita mencoba Bapak Ibu, saya akan mencoba menerangkan bagaimana sebenarnya mengukur. Jadi kita boleh mencantumkan teori atau mencantumkan teori geometrik, tapi kita juga harus tahu bagaimana mengukurnya. Jadi tidak sekedar hafalan, nanti toleransinya adalah 0,08. Mengukurnya bagaimana? Nah, sementara yang kita lihat itu adalah sebenarnya sumbu. Dengan memberi tanda toleransi kelurusan, maka ini kita tidak ada datumnya. Tapi kita yang dilihat dengan memberi tanda seperti yang saya contohkan ini, maka yang dilihat adalah sumbunya. Sumbunya berada di dalam sebuah tabung silinder yang berdiameter 0,08. Lalu bagaimana kita mengukurnya? Mengukurnya adalah seperti ilustrasi di sini. Jadi karena nanti radiusnya itu bisa berkelok-kelok, tapi pengertiannya yang berkelok-kelok kalau ya itu bisa jadi adalah kalau tandanya yang tadi yang berkelok-kelok adalah sumbunya. Ya. Nah, tapi kalau yang saya gambarkan ini yang berkelok-kelok itu adalah garis terluarnya. Maka kita bisa mengukur, diletakkan di blok P, baru kita geser dial indikatornya. Ya, ini kita menggunakan dial indikator. Kemudian toleransi kerataan. Toleransi kerataan simbolnya seperti ini, maka dia akan toleransinya itu atau bidang itu terletak di sebuah bidang yang berjarak, maaf itu saya salah ketik ya, 0,3 ya, 0,03 ya. Harusnya 2. Nah, ini keliru, ini masih sama dengan yang di atas ya. Ini seharusnya adalah 0,03 ya. Terletak di 2 buah bidang. Nah, ini maaf. Bidang sejajar yang berjarak 0,03. Copy paste, maaf ini penyakit lama ya. Penyakit copy paste. Ya. Nah, lalu bagaimana mengukurnya? Nah, mengukurnya kita perhatikan di sini. Maka bendanya kita letakkan di blok B ataupun bisa juga yang lain. Nah, Bapak dan saudara sekalian, ternyata kita mengukur itu tidak sekedar punya jangka sorong atau dial indikator, tapi kita juga membutuhkan alat bantu. Nah, ini yang menjadikan mahal sebuah produk itu di sini. Bahwasanya kita produk itu pertama harusnya kita ukur dengan benar, dengan cara yang benar, dan menggunakan alat bantu sesuai dengan bentuk bendanya. Nah, ini yang jarang kita perhatikan. Jadi buat segi 4 saja cara ngukurnya harus benar. Kemudian silindris, ya, toleransi kebulatan atau roughness. Ya. Nah, ini tiap penampang silinder harus terletak di antara 2 lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,05. Jadi permukaannya itu tidak boleh lebih dari 0,05 penyimpangannya. Nah, Bapak dan saudara sekalian, asumsi saya ketika menerangkan ini, Bapak sudah menerapkan toleransi umum dan sudah paham tentang toleransi umum.
Jadi asumsinya tidak nol. Kalau nol nanti saya harus mulai dari toleransi secara toleransi umum. Nah, bagaimana ngukurnya? Nah, ternyata ngukurnya seperti ini, Bapak. Ya. Jadi kita silindernya kita letakkan di blok P, benda kerjanya kita ukur, di jarak tertentu kita ukur berapa diameter. Nah, sehingga kita nanti tahu penyimpangannya itu berapa. Ini ada ilustrasi juga di sini, benda realnya ini dan dial indikator, kemudian bendanya yang diputar. Nah, di sini disebut dengan jig. Nah, jadi alat bantunya ini semestinya adalah berupa jig. Nanti apapun bentuknya benda, kita harus membuat satu jig. Tidak ada kita mengukur tanpa lawaran ya. Kalau kita di bengkel ya kita ngajar, kecenderungannya adalah bendanya jadi, kita pegang, kita ukur dengan jangka sorong. Oh, penyimpangannya sekian. Berarti sudah nggak betul. 0 bijinya. Karena perjanjiannya seperti itu. Tapi kita tidak menggunakan cara mengukur yang benar. Nah, ini adalah toleransi gelisinirisan. Ya, tadi Anda lihat sendiri yang bersumbu dengan beda radius sebesar 0,1. Ini simbolnya seperti. Bagaimana cara mengukurnya? Ini cara mengukurnya lagi. Hampir sama ya dengan yang tadi ya. Ya, hampir sama. Diputar juga di beberapa tempat. Nah, kalau tadi mungkin setempat ya, hampir sama. Ya. Lalu bedanya di mana? Ya. Bedanya di setiap titik ini kita juga betul-betul didata. Lalu yang beda adalah, ya ini yang ditentukan adalah kulit luarnya. Kalau tadi sumbunya. Sekarang bentuk. Ya, jadi kebenaran bentuk. Nah, kebenaran bentuk ini, Bapak, kita juga harus membuat dulu masternya. Kalau kita ngukur segi 4 itu dulu kita kalau ngecek jangka sorong adalah dengan blok ukur yang sudah standar. Dulu dari logam, sekarang yang terbaru sudah keramik. Ternyata kita membuat lengkung pun kita harus punya standarnya. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan, kalau kita di bengkel dulu ada mal ya, anak-anak suruh bubut, suruh mengikir bentuk lengkung seperti ini, lalu diambilkan mal lengkung. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya sederhana, apakah kita memberikan mal tersebut kepada peserta didik? Kalau tidak, maka kita salah. Nah, kalau kita dengan mengenal mesin, maka kita harus buat dulu ini masternya, profilnya. Maka disamakan. Kalau sama berarti benar. Kalau tidak atau menyimpang jauh, maka itu tidak masuk di dalam ranah toleransi. Ya, ini yang lain lagi. Nah, ini dengan menggunakan mesin CMM. Ya, kalau ini sudah komputer. Jadi kita nanti bahkan sekarang teknologinya sudah laser. Ya, profil itu. Bahkan sekarang ada namanya 3D scan. Jadi kita tidak perlu mengukur, langsung kita pasang di suatu tempat, suatu dudukan mesin atau alatnya, alat ukurnya, kita scan, nanti bentuknya sudah 3D. Nah, ini yang digunakan oleh industri-industri seperti sepatu, Bapak dan Ibu, dan ada ibunya Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya, ya itu duplikasi sepatu sangat cepat sekali. Beli sepatu, masukkan ke 3D scanner, nanti keluar sudah akan jadi sepatu lagi. Maka setelah 3D scanner, ini teknologinya. Jadi toleransi geometrik, geometriknya tidak perlu diukur, menggunakan 3D scan, ukurannya sudah terlihat semua, detail sekali. Kalau kepala manusia nanti bentuknya keluar jadi kepala manusia. Buktinya jadi di kepala manusia nanti bagaimana? Dicetak dengan 3D printing. Sekarang 3D printing yang terbaru sudah bisa untuk logam. Tentunya logam-logam tertentu dengan batasan-batasan tertentu pula. Nah, kemudian toleransi kesejajaran. Ini paralelisme. Jadi toleransinya ada di 2 bidang. Bagaimana mengukurnya? Ini mengukurnya. Karena bidang, maka kita buat, soalnya yang diukur itu adalah juga nanti segi 4. Ini pernah saya lakukan ketika saya menggrinding.
Menggrinding itu tidak benda utuh besar, tapi saya buat kecil-kecil. Ternyata ini hasilnya tidak sama. Nah, tujuan saya waktu itu adalah meneliti kelayakan dari mesin grinding tersebut. Apakah masih masuk standar? Karena di ujung kiri dengan di ujung kanan mungkin beda. Di depan dengan di belakang beda atau ukurannya beda. Maka ini kita pasang dengan benda yang kecil-kecil, kita tata di bednya mesin grinding horizontal ya, mesin grinding horizontal. Maka akan nampak di situ berapa penyimpangan daripada mesin tersebut. Tegak lurus. Nah, tegak lurus ini Bapak-bapak dan saudara sekalian, dan Ibu mungkin kalau ada. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kalau saya mengebor secara manual, kemudian saya ingin tahu itu tegak lurus, itu bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Caranya adalah sebenarnya sangat mudah. Kita masukkan pin atau bornya itu kita masukkan, lalu kita ukur dengan siku, itu akan kelihatan. Kalau ini secara kasat mata yang sederhana. Tapi kalau tepat, tentunya kita menggunakan dial indikator. Ya, kalau ini di contoh ini yang dicek kesikuannya adalah sebuah silindris bertingkat atau ya toh. Nah, sehingga diklaim dulu di blok B baru di dial indikator. Sehingga ketemu betul tegak atau tidaknya. Selanjutnya miring, sama kasus kemiringan, gitu. Toleransi kemiringan itu caranya sama. Nah, dibalik. Karena kita tidak bisa mengukur nanti kalau dial indikator itu jalannya turun. Itu kelihatannya susah sekali kita membuat mekanis. Ya, membuat mekanis supaya dial indikator itu bergeraknya miring. Supaya ukurannya benar, maka base-nya adalah A, maka base-nya diletakkan di atas. Kemiringannya nanti kita atur dengan menggunakan ya sidebar ya, sidebar ya, atau slip gauge. Itu baru kita ukur. Nanti kelihatan. Ya. Nah, bagaimana nanti kita bisa ukur tinggi di sini, di titik A misalkan, dengan di titik B, maka akan ketemu sudutnya juga. Ya. Oleh karena itu sebenarnya mata pelajaran metrologi atau pengukuran atau instrumentasi itu seharusnya dikaitkan dengan pelajaran menggambar dan pelajaran pemesinan dan pelajaran yang lainnya. Jadi kita memang sudah saatnya mengajar itu tidak mata kuliah itu atau mata pelajaran itu berdiri sendiri. Karena sebenarnya setiap mata pelajaran itu punya keterkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, ini adalah untuk melihat apa ini? Toleransi. Apa tadi ini di sini? Toleransi kesimetrisan. Ini concentricity ya. Nah, kesumbuhan. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi ini sama dengan yang tadi, diputar juga caranya. Tapi aksisnya itu harus betul-betul terletak di blok B yang panjangnya memadai. Tidak boleh nanti blok B-nya itu terlalu pendek. Ya. Selanjutnya. Simetri ya. Nah. Ini terletak juga di dalam. Nah, ini bagaimana mengukurnya? Sama. Jadi, setiap benda kita mempunyai cara mengukur yang harus benar. Saya ulang-ulang dari tadi. Harus benar. Ini. Kemudian kita lompat ke bawah lagi. Posisional ya. Nah, ini kaitannya dengan posisi. Nah, sebuah lubang di sebuah kotak misalkan berlubang, maka kita harus mengukur. Mengukurnya ini sebenarnya tidak bisa kita langsung ukur dari sini. Ini susah sekali. Kalau kita ukurannya adalah dari sumbu, maka sebenarnya kita tidak pernah mengukur sumbu. Saya pun kalau ngajar di bengkel, jarang sekali saya menggunakan lubang ini saya beri sesuatu. Pasti langsung saya ukur dari sini ke sini. Maka itu akan terjadi kesalahan. Dan kesalahan itu kita tidak anggap fatal. Sementara itu sebenarnya adalah fatal. Karena ukurannya adalah
dari pojok atau dari bidang ke sumbu. Sementara yang kita ukur adalah bukan dari sumbu, tetapi dari permukaan bagian dalam dari lubang tersebut. Yang bisa jadi kita miring, sehingga ukurannya adalah tidak tepat. Dan lagi kalau itu misalkan nanti tidak siku, maka kita periksa di atas dan di bawah, ukurannya akan berbeda. Oleh karena itu seharusnya di bagian ini, lubang ini kita beri pin. Baru pinnya yang kita ukur ke bidang acuannya. Nah, kalau dicontoh di sini tidak menggunakan seperti yang saya terangkan tadi, tapi dia justru menggunakan mesin lagi, CMM. Ya, kalau ini tidak usah diragukan. Ya. Tapi kan tentu ada settingnya juga. Settingnya juga terhadap bidang atau datumnya. Datum yang menjadi acuan. Oke. Ya. Kemudian ada run out. Run out itu kita lihat di sini contohnya. Nah, di sini yang dicontohkan run out-nya adalah kepada permukaan dari silinder. Nah, ini goyang enggak itu atau tegak lurus enggak? Ini jangan sampai juga. Ini yang disebut dengan run out. Ada satu lagi yang disebut dengan total run out. Kalau total run out itu diputar semua. Dia diputar lalu digeser dial indikatornya. Nah, ini nah, jadi yang terakhir bahwasanya kita bisa saja menerapkan toleransi geometrik itu secara ketat, tapi kita harus menyadari bahwasanya membuat benda seperti yang saya sampaikan tadi, baik ukuran, bentuk, ketelitiannya sesuai dengan keinginan kita adalah sangat sulit. Oleh karena itu ada satu tambahan yaitu dengan mencantumkan material maksimum. Konsepnya sebetulnya sangat sederhana, ya. Maksimum ini kalau kita mau memperhatikan bahwasanya yang disebut dengan maksimum di sini, kalau poros maka dia ukurannya paling kecil atau paling besar, Bapak Ibu. Jadi kalau poros maksimum itu adalah porosnya yang terbesar. Tapi kalau lubang justru yang kecil. Jadi bukan dipentokkan ke atas. Lubangnya membesar, mengecil, porosnya membesar. Itu jadi selisih, itulah yang disebut dengan antara ukuran besar dan kecil, itulah yang disebut dengan kondisi maksimum. Ya. Ini kalau di sini contohnya sudah ada angkanya, tapi saya tidak akan mencontohnya angkanya karena saya yakin Bapak sudah sangat paham. Ya. Nah, ini kaitannya dengan maksimum. Nah, ini contohnya, jadi kalau kita mengukur ketegak lurusan dari benda ini, maka kita harus punya yang namanya kaliber. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian, bahwasanya kita tidak bisa mengukur tanpa alat bantu. Maka alat bantunya kaliber. Kalibernya bagaimana? Nah, ini harus dibuat dengan sempurna. Karena sesungguhnya bahwasanya kalau kita membuat benda seperti ini tegak lurus, itu yang terjadi mungkin miring ke kiri, miring ke kanan, atau ke depan, ke belakang, atau meleot. Nah, selama dia masih bisa masuk ke kalibernya, maka dianggap itu memenuhi standar dari toleransi geometriknya. Lalu bagaimana? Nah, pada kondisi material maksimumnya, ya, maka ketika langsung ini berapa? Ini kita bisa hitung. Nanti Bapak lihat contohnya deh. Nanti di akhir sesi ini, materi ini akan saya share pada Bapak-Bapak melalui link yang nanti saya tunjukkan karena saya nanti simpan di Google Drive, ya, di Google Drive, sehingga Bapak nanti bisa melihat, oh seperti ini, seperti itu. Nah, akhirnya Bapak-Bapak dan saudara sekalian, kita mau tidak mau kalau ingin membuat produk yang benar presisi, ukurannya tepat, geometriknya juga tepat, maka kita harus membuat yang namanya jig. Jig and fracture. Tidak bisa tidak. Maka persyaratan tadi, persyaratan geometrik itu akan terpenuhi kalau kita memiliki dan kita membuat jig dan fracture. Nah, ini ilmu tersendiri lagi.
Ini hanya sekedar contoh, kalau kita mau melubang ini sebuah pipa, maka kita harus membuat jig supaya nanti lubangnya betul-betul di tengah dari pipa. Kalau kita mau pipanya bendanya adalah kotak, nanti jaraknya supaya sama, tegak lurusnya sama, ini semua juga pakai jig, lubangnya ini ada 3. Maka jaraknya nanti kita masukkan bor, ini mohon maaf, misalkan kita ngawur tidak pakai mesin bor duduk, tapi bor tangan, insya Allah masih mendekati. Karena bornya tidak akan terkecuali kalau kita maksa, ya ini bahannya tentunya lebih lunak atau lebih keras ini dari bornya. Nah, nanti Bapak coba kaji kembali. Nah, kalau lebih keras, bornya yang kemakan, kalau lebih lunak malah ininya termakan terus. Nah ini. Nah, tapi sebenarnya ketika kita memasukkan, itu sudah agak masuk, maka nanti setelah dicek ukurannya, goyangnya berapa, maka jig ini pun tidak selamanya digunakan. Dia harus selalu dicek lagi produknya ada penyimpangan atau tidak. Kalau sampai ada penyimpangan berarti jignya harus diganti yang baru lagi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau berdaftar pustaka, ini saya sampaikan di sini bisa Bapak download. Ini saya juga download dari internet, ya. Katanya kan kalau guru itu menang 1 malam, Pak ya. Nah, tapi alhamdulillah saya punya downloadan ini sudah agak lama. Ya. Yang Taufik Rohim ini agak susah nyarinya, ya downloadannya. Tapi nanti kalau memang Bapak mengendaki bisa nanti ditulis saja di chat. Nanti saya share juga di file yang ada akan saya share. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya. Sampun Pak Amri. Ya. Terima kasih. Banyak yang sudah bisa diambil ilmunya dari yang disampaikan Pak Yakin Barusan. Ibu dan Bapak, apabila ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Yakin, mungkin bisa angkat tangan terlebih dahulu, raise gitu ya. Ini juga Ibu dan Bapak sudah saya buka, bisa mengambil dirinya sendiri. Silakan. Kami buka sesi tanya jawab. Yang mana ini? Jadi. Itu di paten ini siapa ya? Oh yang mana itu ya? Zoom di silakan sambil menunggu yang mungkin akan berpartisipasi dan chat. Dari Pak Saiful Hadi, ya. Jadi di industri banyak mengacu ke JIS dan DIN untuk standarnya lebih banyak daripada menggunakan ISO. Ya. Mungkin ini bisa jadi perhatian ya, untuk kita semua. Kalau di PT Pak Saiful itu justru menggunakan DIN. Pak Yatin ada komentar tentang ini? Ya. Jadi kalau kita untuk pembelajaran, saya kira tidak ada masalah. Jadi kita yang ditanamkan kepada peserta didik bahwasanya kita berbuat, kita melakukan sesuatu itu bukan tanpa acuan. Selama kita memberikan pelajaran dengan mengacu suatu standar, maka itu sudah baik. Jadi ketika nanti mereka ke industri, maka mereka sudah tahu harus mengacu kepada standar yang ada di industri tersebut. Jadi kalau saya contohkan buku yang sering kita baca, kita jadikan acuan, itu sebetulnya bukunya adalah mengacu kepada JIS Handbook, tapi di covernya akan mengatakan ISO. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu terjemahan dari buku ISO. Sama persis. Kalau Bapak baca juga elemen mesin yang karangannya Soelarto itu juga mengacunya kepada JIS Handbook.
contohnya angkanya titik komanya sama Bapak. Tapi kan yang dipentingkan bukan kepada mengacu kepada standarnya, tapi kepada langkah-langkah di dalam mengerjakan, langkah-langkah di dalam, kalau elemen mesin berarti langkah-langkah menghitungnya. Ya, kemudian hasilnya kita mengacu kepada daftar-daftar tabel yang ada di tabel. Nah, tabelnya itu entah dari JIS, dari ISO, atau yang lainnya. Saya kira begitu. Lalu tadi ada yang bertanya tentang jenis software-nya. Jadi ada yang Inventor, ada yang SolidWorks, ada yang NX dan sebagainya. Jadi saya kira itu preferensi dari masing-masing perusahaan. Mungkin juga dari perusahaan induk gitu ya Pak Yatin. Ya, itu bagaimana? Jadi kalau software, jadi kalau kita misalkan ke SMK ya, misalkan SMK Mikael, itu saya mohon maaf kalau saya tadi menyebut SMK Mikael Solo atau ADMI Solo. Mereka Inventor itu diajarkan atau AutoCAD itu diajarkan sebagai pengenalan. Tapi yang lebih mendalam adalah di SolidWorks. Kenapa? Karena mereka dulu awal-awalnya yang namanya Inventor itu tidak kompatibel dengan mesin CNC yang begitu banyak ragamnya. Nah, sementara SolidWorks itu sudah punya software yang bisa mudah sekali kompatibel dengan mesin. Nah, sekarang itu Inventor, Bapak tinggal masuk ke Inventor, kalau belum ada di database-nya Inventor atau Autodesk, Bapak sampaikan keluhan Bapak, nanti Autodesk itu akan memberikan bagaimana supaya bisa masuk ke dalam sistem mesin tersebut. Ya, jadi bahasa mesinnya mereka akan cantumkan. Itu yang saya tahu. Nah, permasalahannya sekarang, kalau saya mengajar dengan AutoCAD, SolidWorks, atau Inventor mana yang lebih baik? Saya berprinsip, kalau sudah advance di AutoCAD, anak-anak pasti bisa menggunakan Inventor. Advance di Inventor, tentunya anak-anak bisa menggunakan SolidWorks. Ini dasar pemikiran saya. Jadi filosofinya bahwasanya mau Inventor, mau AutoCAD, mau CATIA, itu adalah alat bantu. Alat bantu itu akan menjadi bagus kalau kita bisa menguasainya secara penuh. Hasilnya insya Allah sama. Kalau contoh yang paling umum mungkin naik motor Honda dengan Yamaha itu enak mana? Ya tergantung. Kalau setiap hari makainya Yamaha akan mengatakan enak Yamaha. Tentunya sama-sama baru lalu jadi lama ya. Tapi kalau dibandingkan nanti Mercy dengan Agia, Mercy yang paling murah sekalipun ya orang akan mengatakan naik Mercy yang paling enak. Tetapi ya relatif ya. Enak nyaman itu kan relatif lah. Yang lebih penting lagi adalah hati. Nah, ini hatinya aku srek ya numpak Agia mboten utang ya, tapi kalau pakai Mercy mikir hutang kan nanti juga tidak nyaman. Nah, saya kira begitu. Ada lagi Pak Amri? Masih beberapa. Ya. Monggo. Ini ada informasi suara saya kurang jelas. Apakah sekarang Ibu dan Bapak bisa mendengar dengan jelas? Mohon membantu. Ini bisa mendengar jelas ini. Ya, maksudnya Ya, di sebelah ini. Pak Apri. Suara Pak Amri masuk enggak Pak Apri? Masuk tapi nggak jelas, kecil. Oh, kecil ya? Iya. Kalau tadi bagus, ini kok tadi apa kecil. Nek Pak Yatin jelas. Pak Yatin gemblegar, Pak Apri gemblegar, moderatornya remeng-remeng. Tapi kalau kita kenal dengan Pak Amri ini, memang Pak Amri tidak pernah berbicara keras ya Pak. Jadi ya mungkin ada yang mau sampaikan lagi Bapak. Bisa Pak Yatin ada pertanyaan itu. Monggo. Tentang dijelaskan aplikasi penggunaan toleransi geometri. Ya. Kapan dalam menggambar kita menampilkan toleransi keselimpisan, kerataan, kebulatan dan lain-lain.
tentu tidak semua permukaan harus diberi toleransi geometri, kerataan, kurusan, dan lain-lain. Nah, dalam kondisi seperti apa aplikasi plus minus 14 jenis toleransi itu dipakai? Itu. Jadi penempatan atau pemakaian toleransi geometrik ini memang tidak sembarangan kita terapkan. Sudah saya sampaikan di depan tadi bahwasanya kita harus melihat kepada kemampuan mesin, fungsi benda. Misalkan, hanya misalkan, baut misalkan. Baut itu tentunya tidak perlu kita beri toleransi geometrik kalau itu adalah baut umum. Ya, kalau kita membuat baut umum, penggunaan umum, kemudian kita cantumkan toleransi geometrik, maka harganya menjadi mahal. Karena harus diukur. Setelah jadi itu harus diukur. Tetapi kalau misalkan yang paling sederhana tutup blok mesin. Tutup blok mesin itu, maka dia harus ada toleransi geometriknya. Karena sebetulnya tutup blok mesin itu ada pinnya. Maka pin dengan lubangnya itu nanti harus tepat, tidak menyimpang jauh, karena nanti setelah masuk ada pin itu baru kita baut. Jadi yang benar adalah tutup itu adalah tidak langsung kita beri tutup lalu dibaut. Tapi yang baik kalau kita mau sempurna ada pinnya. Nah, dudukan pin itulah yang harusnya kita beri tanda toleransi geometri. Nah, contoh yang lain lagi misalkan sepeda. Nah, sepeda itu kalau sepeda mahal harga 100 juta mungkin itu presisi sekali. Tapi as roda itu apakah toleransi geometriknya sampai detail sekali? Nah, itu kita lihat lagi. Yang mana yang difungsikan, yang harus tepat. Nah, itu yang kita beri tanda toleransi geometrik. Kalau itu tidak penting ya tidak usah, tidak perlu. Misalkan stangnya itu kan bentuknya artistik. Nah, kita menghitungnya bagaimana, mengukurnya bagaimana, itu menjadi sebuah masalah tersendiri. Oleh karena itu kita kembali pada apa itu digunakannya, bagaimana itu digunakannya. Kembali ke sana, fungsinya. Jadi kembali kepada fungsinya. Saya kira begitu Pak Apri. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan dari Ilu Wasis Usodo. Bedanya pemeriksaan antara kesilindrisan dan total run out. Jadi cylindricity dengan total run out. Silakan. Jadi ini yang run out Pak ya. Jadi run out itu kalau yang saya contohkan di sini adalah jadi ketegaklurusan ini kebetulan ya. Jadi adalah seperti kita mengecek ketegaklurusan. Tapi dia yang bendanya diputar, kemudian putarannya. Nah, kalau total run out kita akan masuk beda. Nah, ya Pak ya. Ini total run out, maka kita geser dial indikatornya. Kalau di gambar ini diilustrasikan dari kiri ke kanan. Total run out. Jadi pengertiannya total run out diputar, kemudian dari ujung ke ujung itu kita cek. Sementara permukaan kalau perlu kita cek lagi. Kedengar nggak Pak? Sudah sekarang. Oh ya. Jadi kalau total run out itu, maka dial indikatornya kita geser. Jadi mengikuti sepanjang dari kalau itu benda silindris, karena kalau run out itu kan pasti berputar, maka itu benda silindrisnya kita putar dan mengikuti sepanjang daripada benda silindrisnya. Sehingga akan ketemu ujung satu dengan satunya itu berapa penyimpangannya. Nah, kalau di run out saja, bukan total run out, itu hanya satu bidang. Ya, satu bidang. Jadi kalau bisa ibaratnya kalau saya mau ini hanya di bidang depan. Jadi nanti tegak lurusnya bagaimana dengan ininya. Itu ke situ saja. Jadi gambar yang sebelumnya. Nah, ini. Seperti itu mungkin. Kalau kurang puas, mohon maaf ya. Yang terkait dengan pertanyaan tadi dari Pak Agus Supriyanto, beliau kesulitan menjelaskan secara real antara kesilindrisan dan kebulatan. Oh, silindris dan bulat ya? Ya, terutama contoh di industri seperti apa? Cylindricity dan circularity ya, kebulatan dan
keselindrisan. Ya, ada istilah kesimetrisan ya, satu ya simetrisan. Nah, dulu yang satunya kan keselindrisan ya. Yang ini ya bulat ya. Jadi memang kita kalau bahasa Inggris itu memang agak rancu Pak ya. Jadi yang kita cek itu kan sebetulnya kita menghendaki sumbu atau permukaan. Ibaratnya sederhana seperti itu aja Pak. Jadi kalau sumbu maka yang kita cek itu harus ngeceknya adalah benda itu kita beri kepala tetap kepala lepas di dua-duanya tetap dan lepas katakanlah. Itu baru kita ukur. Itu berarti yang kita ukur adalah sumbunya. Tapi kalau kita ukur itu tapi satu garis ya, satu garis saja. Tapi kalau kita sudah mau mengukur kepada konsentricity kebulatannya jadinya, jadi kita sebetulnya kita putar juga di tempat titik tertentu kita putar sehingga kita tahu bahwasanya sumbunya itu terletak di sebuah bayangannya itu terletak di sebuah silindris juga. Nah gitu loh. Tapi kan kita kalau di industri tentunya yang pasti kita ukur kan ujung satu dengan ujung yang lainnya sama. Ya, pasti akan atau di tengah, di ujung, kemudian tengah atau mungkin sepertiga seperempatnya, diameternya sama saja. Nah, kalau itu yang terjadi sebetulnya kan kita bisa bertanya, ini yang kita ukur itu sumbunya atau kalau pakai jangka sorong loh ya, sumbunya atau penyimpangan sumbunya. Jadi kalau tadi sumbu pengertiannya itu di antara sumbu itu seolah-olah di atasnya ada garis jajar dengan sumbu. Itu yang saya sebut dengan kalau kita hanya melihat kepada ukuran. Nah, tapi kalau kita praktekannya pakai jangka sorong, maka yang saya pertanyakan adalah kita mau kembali. Itu yang mau diukur adalah penyimpangan sumbunya atau penyimpangan diameternya. Kalau penyimpangan diameternya bisa kita asumsikan dia concentricity, kesimetrisan. Jadi, nah ini yang kita, kalau saya lebih ke sana kalau praktisnya ya, dibandingkan kita membicarakan tentang nanti silindris ataupun kebulatan. Nah, karena aplikasinya kan nanti yang diukur realnya lebih banyak ke sana. Saya kira begitu. Nah, nanti mohon materinya di-share ya. Anjir. Jadi dulu Pak pakai. Yeah. Ya, nanti saya share Pak. Nanti kalau butuh yang itu yang biasanya agak sulit adalah Taufik Rohim ya. Nanti saya share-nya juga. Jadi nanti saya share melalui Google Drive. Nanti alamatnya saya berikan nanti di tengah-tengah perjalanan ini nanti saya berikan. Ya. Terakhir mungkin ya. Ya. Dari Pak Nurifki, mohon izin dijelaskan maksud dari datum referen. Nah, datum referen. Jadi kalau kita membuat benda dengan CNC itu kan kita butuh datum Pak basis. Nah, kalau kita menganggap itu jaraknya 10 kan ada titik acuannya, titiknya 0. Nah, kalau basis atau datum itu kan berupa bidang. Nah, itu bisa juga berupa bidang ataupun garis. Kalau sumbu yang digunakan maka itu adalah berupa garis. Nah, kalau kita menggunakan CNC maka bidang itu kita senggolkan ibaratnya end mill-nya akan ketemu titik yang kita anggap 0. Nah, kalau di praktek saya sering tempeli dengan kertas, dibasahi, ditempelkan ke benda kerjanya, saya putar, nah saya angkat, nah itu baru jarak titik bidang itu adalah sanggap 0. Jadi datum itu titik acuan kita nanti mengukurnya. Jadi kalau di freeze itu sangat jelas sekali itu. Ya, kalau membubut ya datumnya berarti adalah di sisi sebelah kanan. Karena kita nggak mungkin mengukur itu dari sebelah kiri. Pasti acuannya adalah sebelah kanan. Maka kanan itu datumnya adalah menjadi datum 0. Kita membubut 10 cm panjangnya. Maka dari sebelah kanan ke kiri atau di sumbu set ya Pak Amri. Nah, di sumbu setnya itu. Jadi bidangnya itu, bidang permukaan pembubutan itu kita anggap sebagai datumnya.
Maka mengacunya ke sana semua kalau membubut. Tapi kalau freeze, ya kita mau titik nolnya yang dianggap adalah titik pojok 1. Bidangnya ada salah satu juga. Itu menjadi acuan kita nanti dalam mengerjakan. Itu yang dimaksud dengan datum. Terima kasih. Terakhir yang kedua, Pak. Terakhir yang kedua. Masih ada satu pertanyaan. Yeah. Mohon izin bagaimana memeriksa kesimetrisan lubang yang sudah Jadi, sudah jadi lubang, mengukur kesimetrisannya bagaimana? Ya, sebenarnya ini tadi sudah saya sampaikan, tapi tidak apa-apa. Jadi kalau sudah terlanjur, ya saya buatkan pin, Pak. Saya masukkan ke sana. Tapi kalau orang bengkel pinggir jalan, ya dimasuki besi, itu lalu kelihatan nanti, oh ternyata nggak siku, nggak sejajar gitu ya. Nah itu pinnya itu yang kita ukur. Jarak antar pin kita ukur, ketegak lurusannya pin terhadap bidang acuannya atau datumnya kita ukur, sehingga akan ketemu, oh ternyata berberannya tidak tegak lurus terhadap datumnya. Kemudian jaraknya ternyata menyimpang. Nah, karena sudah saya sampaikan tadi, kalau lubang dengan lubang kita ukur, itu rawan ketidakpresisian. Tapi kalau kita bekerja di bengkel kecil pinggir jalan seperti itu ya tidak jadi-jadi juga. Tapi ini ranahnya adalah kita membuat benda yang presisi. Jadi misalkan kita membuat motor itu kan pin-pinnya itu pasti presisi itu Pak. Tidak ada sepeda motor walaupun tutupnya itu, tutup bloknya itu pasti presisi sekali. Ya, saya kira begitu Pak. Terima kasih.